Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kita bakal lanjut materi mikroekonomi. Kali ini materinya tentang angle curve atau kurva angle. Jadi kalau kalian pengen tahu, nonton terus sampai habis ya. Dan Kanidia juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe, like dan share ke teman kalian. Karena dengan banyaknya Pedias yang mengunjungi video ini, kalian jadi semakin bersemangat untuk membuat video-video yang harapannya bisa bermanfaat buat banyak orang. Kali ini kita bakal ngebahas tentang angle curve ya, atau dalam bahasa Indonesia kurva angle. Kenapa kak namanya kurva angle? Ya jadi namanya kurva angle karena yang mencetuskan adalah si angle ya. Ada seorang ekonom yang namanya Engel dan mencetuskan teori ini sehingga namanya dinamakan sebagai kurva angle. Ya, jadi kerennya seperti itu ya. Bentuk apresiasi kita ke pencetus teori itu bisa aja namanya disematkan dalam kurva atau hukum yang cetuskan ya. Jadi doain aja ya, siapa tahu kan dia suatu saat juga punya teori, jadi ntar ada nih dia curve, amin ya. Jadi kita bisa melahirkan hal-hal yang harapannya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah kalau ada yang nanya, angle curve itu sebenarnya membahas apa sih kak? Ya, angle curve itu sebenarnya adalah kurva yang pengen menggambarkan gimana sikap kamu, atau sebenarnya pengen melihat hubungan atau antara siapa kak? Antara berapa, kalau misalnya pendapatan kamu segini, kamu bakal beli barangnya berapa. Jadi kita pengen menceritakan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang kita konsumsi ya. Bisa jadi kalian langsung bilang, lah kan udah jelas kak hubungan antara pendapatan dan jumlah barang yang dikonsumsi. Kalau pendapatan kita naik, otomatis jumlah barang yang kita konsumsi juga naik. Ya kata Engel itu betul, kondisinya seperti itu, tapi nggak berlaku untuk semua barang. Ternyata ada barang yang polanya nggak bisa seperti itu. Nah supaya mudah mari kita coba mengasumsikan dulu ya. Jadi misalnya kita punya barang A ya, anggap aja barangnya cuki-cuki lah ya supaya mudah ya. Nah barang A itu supaya mudah kita buatkan data deh ya supaya enak ya. Ini anggap adalah nilai Y atau pendapatan, dan ini adalah Q atau jumlah barang yang kita konsumsi. Ini misalnya kita punya data 1,5 juta, 2 juta, dan 2,5, 3 aja ya. Lalu kalau misalnya 1,5 juta ternyata kita belinya 500, kalau ini belinya 700 misalnya, ini 1.000 misalnya. Nah dari data ini kita bisa melahirkan satu kurva angle ya. Nah kurva angle-nya bisa seperti ini, yang di sini adalah Y atau pendapatan, dan yang di sini adalah Q atau jumlah barang yang kita konsumsi. Nah kita bisa buat data dari bisa buat kurva dari data yang ada. Jadi pendapatan kita kan ada 1,5, 2 dan 2,5 kan ya. Ini 500, 700 dan 1.000 gitu kan ya. Nah kita bisa langsung buat titik-titik nih. 1,5 berkawan dengan 500, 700 berkawan dengan 2 juta, dan 1.000 berkawan dengan 2,5 juta. Ya kalau misalnya kita tarik satu garis, itu bakal lahir garis seperti ini. Nah inilah yang dinamakan dengan angle curve. Jadi kalau ada yang cerita bagaimana model kurva angle curve untuk barang ini adalah dia sifatnya naik ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau ada yang tanya slope-nya nilainya berapa kak? Pasti positif. Arti positif sebenarnya apa sih kak? Ya pastinya kalau salah satunya naik, yang lainnya juga naik. Nah kita bisa lihat dari pola ini nih, kan udah kelihatan kalau pendapatan kita naik, konsumsi kita juga bakal terus naik. Jadi emang udah cocok. Nah kata angle ini adalah barang yang kita sebut sebagai barang normal. Barang yang kalau misalnya kita semakin kaya, konsumsinya bakal semakin kita tingkatkan. Nah pertanyaannya berarti emang ada kak barang yang sifatnya nggak normal? Ya menurut angle itu ada, dan kata angle barang itu dinamakan barang inferior. Apaan tuh kak barang inferior? Jadi barang inferior itu adalah barang yang sebenarnya yang konsumsinya itu bakal berkurang, atau kita nggak bakalan banyak beli kalau kita lagi jadi orang kaya saat kita
jadi lebih kaya. Jadi ntar baru kita beli banyak kalau misalnya kita udah lebih miskin. Kalau lagi kaya pura-pura lupa ingatan gitu, nggak kenal gitu ya, agak sombong gitu ya. Jadi polanya tadi, kalau pendapatan kita naik malah konsumsinya bakal kita kurangi, kayak gitu ya. Nah, bisa kita buat langsung dalam bentuk kurva kayak gini deh. Ini adalah Y dan ini adalah Q. Nah, misalnya nih gaji kita tetap aja 1,5, 2 dan 2,5. Contohnya barang inferiornya misalnya barangnya B ya. By the way, barang inferior itu tidak berlaku umum. Maksudnya kalau ada satu manusia yang mengatakan bagi saya barang inferior itu adalah Indomie, tapi nggak berlaku bagi semua orang yang ada di dunia. Bisa jadi bagi orang lain itu Indomie adalah barang yang sangat dia sukai, barang normal. Jadi kayak gitu, nggak setiap orang itu punya pandangan yang sama untuk barang inferior. Tapi intinya barang itu baru layak dinyatakan barang inferior kalau pulanya udah jelas. Kalau kita semakin kaya kita bakal mengurangi konsumsinya. Ntar kalau miskin baru belinya banyak ya. Kalau misalnya kayak ini nih, 1,5 anggaplah ya. Ini 10, 20, dan 30. Ya kalau 1,5 gaji kita sedikit belinya banyak karena masih miskin. Tapi kalau udah kaya kita semakin kaya ya, gaji yang kita konsumsi bakal semakin berkurang. Nah kalau kita tarik garis seperti ini juga kita sebut sebagai angle curve. Tapi modelnya berbeda. Ini adalah angle curve untuk barang inferior. Nah, slope-nya bagaimana, Kak? Nilainya pasti negatif. Arti dari negatif, kalau yang satunya naik, yang lainnya pasti berkurang. Nah, sama nih konsepnya kayak gini. Makanya kalian jangan heran kalau misalnya ketemu ada yang sebutnya kayak gini nih. Atau di sini aja kali di gambar ya. Kalau ada yang nanya, gimana model kurva inferior? Ada yang langsung secara simple menggambarnya seperti ini. Swing. Nah, ini bisa kita bagi menjadi dua. Jadi di kurva yang ada di bagian bawah ini modelnya menyerupai yang ini. Nah, ini adalah kurva angle untuk barang normal. Jadi dia masih naik normal. Tapi untuk yang ada di sini itu menyerupai kurva yang ada di sini nih, turun. Maka ini untuk barang inferior. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kok modelnya lain sedikit dibanding yang diajarkan Kanidia ya, ini adalah penggambaran dari dua kurva angle untuk dua barang yang berbeda, normal dan inferior sekaligus. Oke? Nah, kurva angle bahasanya cuma nggak sampai di sini doang ya. Jadi kurva angle juga ternyata punya kaitan yang sangat erat dengan yang dinamakan elastisitas pendapatan. Nah, kalau kalian belum paham tentang elastisitas pendapatan, kebetulan kalian udah buat videonya, linknya akan disimpan di atas, di bawah juga biar kalian pelajari apa sih makna dari elastisitas pendapatan. Intinya dari elastisitas pendapatan itu kan kita bisa menggolongkan beberapa jenis barang kan ya. Ada yang kemarin nilainya ini ya, dari kalau misalnya nilainya negatif itu barangnya adalah barang inferior. Nah, cocok banget dengan konsep angle curve. Kalau nilainya negatif itu adalah barang inferior. Tapi kalau barangnya positif, itu kata angle, bukan angle ya, kata elastisitas pendapatan itu adalah barang normal. Nah, betul nggak? Iya, ini positif, itu juga barang normal. Nah, di elastisitas pendapatan juga positif dibagi menjadi dua. Ada yang positifnya angkanya lebih kecil dari 1, dan ada yang lebih besar dari 1. Kalau lebih kecil dari 1 berarti angkanya sekitaran 0, ya. Nah, di elastisitas pendapatan dia dikategorikan barang pokok, sementara kalau lebih gede dari 1 dia dikategorikan barang mewah. Jadi sama-sama positif tapi angkanya berbeda ya. Nah, kira-kira angle curve bisa membahas itu nggak sih, Kak? Ya, bisa. Jawabannya sekeren itu ya. Jadi kita bisa membuat angle curve untuk 3 versi yang berbeda. Ini Y, ini kui, dan kui. Nah, kalau yang paling mainstream kita anggap kurva kan harusnya positif semua ya. Jadi seperti ini. Ini derajatnya 45 derajat, maka nilai elastisitas pendapatannya itu adalah 1. Nah, tapi kalau kita cerita yang angkanya lebih kecil dari 1 gimana, Kak? Yang lebih besar dari 1 gimana, Kak? Untuk barang pokok, model kurva angle-nya itu seperti ini. Jadi jauh lebih landai ya. Ini adalah barang untuk
barang yang sifatnya pokok. Gimana cara membuktikan kalau ini adalah barang pokok? Kita bisa menggunakan pendekatan slope ya. Jadi kan ini bisa dilihat dari sini nih, delta vertikal per delta horizontalnya. Nah, delta Q dan delta Q dan ini adalah delta Y. Kalau pendapatan kita naik banyak, ternyata barang yang kita konsumsi nggak terlalu banyak signifikan. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita kayak mendadak makan kita jadi 10 kali sehari, ya enggak ya. Makan kita pasti masih 3 kali sehari doang. Jadi kalau barang pokok, kalau pendapatan kita naik banyak, konsumsi kita nggak terlalu meningkat drastis. Nah, sementara untuk barang yang satu, itu adalah barang mewah. Model kurvanya seperti ini. Jadi dia tegak. Ini adalah kurva angle untuk barang mewah. Nah, modelnya nilai elastisitas pendapatannya lebih besar dari satu kan ya. Jadi 2 atau berapa, pokoknya di atas 1. Nah, ini bisa kita lihat dari sini nih. Delta Q dan delta Y. Kalau kita pengen mencari nilainya kan delta Q dibagi delta Y. Gede banget nilai delta Q-nya. Betul nggak sih, Kak? Iya, barang mewah kan kayak gitu. Naik pendapatan sedikit aja kita bakal mengkonsumsi lebih banyak barang karena itu adalah barang yang mewah. Kayak gitu. Jadi dengan adanya pemahaman tentang angle curve, kita nggak cuma bahas tentang jenis-jenis barang normal atau inferior, tapi kita juga bisa mengetahui model kurva inferior, model kurva angle untuk barang pokok, barang mewah, inferior, dan teman-temannya. Ya, Kanidia rasa penjelasan untuk kurva angle udah cukup. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.